Selamat malam. Sebentar, coba kita setting-setting dulu. Oke, selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di IG Live ya. Kali ini saya akan bahas tentang pilihan yang benar kalau kamu salah jurusan. Nah, mau tanya dulu nih, teman-teman semua di sini yang udah ikutan atau yang nanti ikutan ya, eh, sudah kebayang belum sih waktu pas misalnya kemarin pilih jurusan gitu ya, waktu pas ambil kuliah atau ambil pekerjaan, sudah punya bayangan belum nanti aku akan punya pekerjaan yang seperti apa? Mau ambil kuliah yang seperti apa gitu ya, terus tujuannya apa gitu. Nah, bayangan-bayangan seperti itu yang muncul saat kita awal memilih sesuatu itu biasanya menandakan bahwa sudah ada keyakinan dan sudah ada gambaran gitu. Nah, hari ini kita akan bahas gimana kalau misalnya kita ternyata belakangan baru sadar nih bahwa kok kayaknya aku salah jurusan ya. Mestinya kayaknya kemarin jurusannya bukan yang ini gitu ya. Seperti itu. Kita akan bahas Diana Lee yang passion banget soal bicara tentang pemilihan jurusan, terus pengarahan karir ya, gimana caranya untuk dapat yang tepat, yang sesuai kita pengen. Halo Di, Halo, apa kabar? hai, yeay. Eh, pakai kacamata sekarang? Iya, hari ini lagi mau centil-centil, mumpung lagi nampil di IG Live. Asik. Tetep ya. Gimana kabarnya? Sekarang aktivitasnya apa aja? Aktivitasnya ya kebanyakan sih palingan lagi online counseling aja, terus ya Mm-mm, lagi mm-mm. apa ya, palingnya ngerjain beberapa project aja sih gitu. Oke, Di lagi, sip. gue jelas nggak ya? Karena rada loading gitu sih ngeliat lu. Suara lu jelas, tapi mukanya masih loading. Oh gitu, aku di sini malah loading. Mukanya di sini jelas sih, kelihatan kok aman Oh iya ya, dan nggak ada oke delay oke. sama sekali. Nggak Oke, delay ya, nah oke. teman-teman kenalin, nah ini temanku namanya Diana ya kita pernah kerja bareng lumayan intens ya 1-2 tahunan terakhir Iya. ya seru banget. Nah jadi Diana ini bener gak sih nih aku konfirmasi juga ya sekalian passionate banget untuk mendalami tentang gimana caranya milih jurusan terus nanti pengarahan karir gitu-gitu ya. Iya sih, bisa dibilang kayak gitu sih. Gue lagi tertarik banget dalemin hal seperti itu. Ya mungkin karena ada pengalaman, beberapa pengalaman ke arah sana tentang dunia pendidikan, terutama karir. Jadinya pengen lebih dalemin lagi aja gitu. Mhm, mhm. Boleh diceritain dulu nggak kegiatan atau pengalamannya apa aja selama ini supaya nanti kalau ada yang mau tanya, tanyanya on the spot pas tepat On sasaran the sih. spot, terbaik. Oke deh. Ya, mungkin pengalaman gue gitu ya. Selama ini sih dari awal lulus sih, lulusnya itu sebenarnya background gue klinis dewasa, bukan anak-anak. Cuman terus Mhm, akhirnya setelah itu akhirnya gue nyemplungnya malah ke dunia anak-anak gitu ya. Mungkin dunia mhm, anak-anak yang gue pertama awal-awal sih lebih ke klinisnya anak-anak gitu ya, anak-anak mhm, yang mhm. mungkin ada masalah gangguan perilaku atau ya mungkin agak perkembangan sedikit lah ya. Terus jalannya ke situ mungkin fokusnya gue malah ke sekolahan yang memang sekolahnya itu rada unik sih. Sampai sekarang tuh gue merasa bersyukur banget sekolahnya lebih anak untuk kawasan anak 3T. Mhm. Terdalam, terdepan, terjauh, apa terluar Oke, jadi 3T. oke. Jadi kebetulan fokusnya tuh anak-anak dari Papua, dari timur lah Indonesia Timur, Mhm, datang mhm. ke hitungan Tangerang ya waktu itu, Tangerang, terus Mhm. fokus di sana. Disitulah gue awalnya kenal dengan program-program psikologi di kelas gitu ya. Jadi kayak Mhm. fokus gue waktu itu gue mulai eksplorasi tentang gimana sih pendampingan psikologi di sekolah. Nah dari situ I juga see. akhirnya mulai kan mereka ada tingkatannya sampai SMP, ada SMA dan kebetulan gue dapet juga kesempatan berurusan dengan murid-muridnya gue dari gifted gitu ya, murid-muridnya yang Mhm, memang gifted. mhm. Jadi begitu mereka udah SMP SMA, karena mereka cuman SMP SMA-nya 6 tahun jadi 4 tahun gitu ya. Jadi Mhm, mhm. pas di tahun ketiga itu udah mulai fokus ke karir gitu.
pendampingan Oke. karir. Disitulah gue pertama kalinya kayak, oh ini gue jadi belajar banyak dari murid-murid gue juga gitu. Dan Mm-mm, namanya juga mm-mm, eksplorasi bikin program, ya akhirnya gue juga jadi banyak baca, banyak coba mendesain suatu program-program pendampingan mm-mm. karir. Disitulah cikal bakalnya sih mungkin ketertarikan gue gitu ya. Habis itu ya setelah dari sana 3 tahun terakhir ini gue memang lebih fokusnya ke uh, alat tes ya, alat Mm-mm, tes. mm-mm. Dapat kesempatan lagi tuh bikin pengembangan alat tes yang tes minat, jadinya Iya, baca lagi kan teorinya. iya. Dari situ jadi lebih, oh ternyata pengalaman waktu itu bersama murid-murid itu begini begini begana gitu. Jadi ya itu mungkin yang bikin gue jadi lebih tertarik dan mencoba, oke kayaknya kenapa nggak gue dalemin aja gitu, Mm-mm, mm-mm. lebih jauh. Nah, sekalian ini nih, sekalian kita apa mengingat-ingat perasaan gitu ya. Kan kalau Hmm. bicara tentang passion, bicara tentang pilihan jurusan, itu kan apa penuh dengan harapan gitu. Wah, nanti pengen gini, oh kayaknya nanti begini gitu ya. Nah, buat Diana yang udah ngerasain, udah tahu nih kayaknya ini bidangku deh yang paling aku suka gitu ya. Terus apa namanya udah memilih secara spesifik ini yang mau ditekunin. Itu perasaan apa sih yang muncul? Itu bener gak sih perasaan kayak gitu yang disebut sesuai passion gitu? Iya, yeah. Nah ini menarik sih ketika kita bahas passion. Berarti yang kita minati gitu kan sebenarnya ya. Mm-mm, mm-mm, Kalau ditanya apakah dari dulu ketika milih kuliahnya juga gue udah tahu gue bakal suka ini, nggak bisa bilang sih, cuman nggak bisa oke. bilang iya karena Mm-mm. tapi benang merahnya memang terletak di psikologinya gitu. Iya, Dan ha-ha. ini yang akhirnya membuat apakah pekerjaan gue sekarang ini sesuai passion gue. Mm-mm, Beruntungnya gue merasa iya gitu. Tahu dari mm-mm, mana? mm-mm. Gue merasa karena ketika gue ngerjain pekerjaan gue ini, gue sebenarnya nggak merasa sedang bekerja gitu. Oke, Ngerti kan? iya, Kayak iya. kasih makan Mm-mm. rasa ingin tahu gue. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Capek, tapi capeknya lebih secara fisik. Mm-mm, Mungkin mm-mm. capeknya lebih ke interaksi dengan, ya kalau dalam kerjaan, misalnya kita ketemu vendor, ketemu orang lain di luar kantor atau teman kantor, pasti ada lah beberapa interaksi yang karena situasi kerja mungkin membuat kita lebih capek. Tapi itu sesuatu yang menurut gue bagian dari perjalanan Mm-mm, kehari-hari kita mm-mm. kerja ya. Nah, jadi kalau tanya passion itu rasanya gimana? Untuk saat ini gue melihatnya sih kayak perasaan nggak terlalu apa ya, perasaan mengerjakan sesuatu yang tidak merasa seperti sedang bekerja gitu sebenarnya. Iya, 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 Gitu sih iya. rasanya kayak gitu itu aja Benar-benar. sih tapi ya balik lagi, tapi bagi gue kayak passion dari pengalaman gue untuk menemukan sampai titik ini, gue melihat sih passion ataupun karir itu bukan kayak tanda titik gitu. Mm-mm, Kayak mm-mm, titik-titik, mm-mm. kayak jadi maksud gue kayak kita ya, maksudnya kita mungkin di satu titik nanti kita merasa, oh ini kayak passion gue, pas kita menjalani lagi ternyata berkembang dan bertransformasi menjadi sesuatu lagi, itu mungkin banget gitu. Iya ya, Itu ternyata sih. nggak juga gitu ya, bukan passionnya juga. Nah, di situ kita ada Iya, kesamaan nih, nih. Jadi iya, iya. aku Gimana? sendiri tuh kan pertamanya udah tahu nih ya mau ambil jurusan psikologi itu gara-gara sempat buka diary SMP. Jadi pas awal SMA gitu ya pilih-pilih tuh masih bingung kan. Terus udah gitu ternyata pas SMP sempet ada kayak tes tes gitu kayak kalau psikolog datang ke sekolah gitu ya ngetes. Terus itu ditulis di diary dan bilang kayaknya seru deh jadi psikolog kapan-kapan gitu ya masuk ke jurusan psikologi. Which is setelah masuk walaupun menikmati belum kerasa tuh apa aura bener-bener senengnya banget gitu dan ternyata Iya, iya, iya. bertahun-tahun kemudian baru sekarang ketemunya. Sekarang pun masih banyak ya karena kan jurusannya luas juga gitu psikologi. Luas Jadi bener, betul. jadi yang mana yang paling menyenangkan itu juga masih belum ketemu. Nah, ini yang beda kali ya kita. Jadi kalau aku sendiri masih belum dapat yang ajak gitu. Belum Tapi ajak ya lagi. Ya, masih masih explore. Tapi anyway itu pun apa namanya setuju sama yang tadi Diana bilang. Jadi bukan satu titik ya, tapi lebih ke perjalanan gitu ya. betul. Nah, terus passion ini juga kan masih dalam kalau kita bicara sekarang kan apa yang bisa dilakukan, apa yang benar untuk dilakukan kalau salah jurusan. Passion itu masih belakangan nih setelah jurusannya udah ketemu gitu ya.
Nah, tapi untuk dapat ke jurusan yang benar, kalau tadi udah punya feeling, udah punya perasaan gitu. Kalau untuk anak-anak yang biasa pilih jurusan tuh kan SMP, SMA gitu ya. Apa aja sih faktor-faktornya atau tahu dari mana sih kita udah pilih jurusan yang benar kalau perkuliahan? Ya, ini dia. Jadi waktu ini mungkin jadi gue sharing apa yang gue insight yang gue dapat Mm-mm, waktu gue mempelajari terus pengalaman gitu ya. Ketika mm-mm, bicara soal peminatan, ini gue ketemu yang gue temukan di lapangan banyak orang, terutama orang tua ya. Orang mm-mm. tua tuh seringkali berharap bahwa hasil tes itu sudah menjadi jawaban mutlak tentang Oke. masa depan anaknya. Iya, Hasil iya, tes iya, bakat iya. minat gitu ya, kayak Heeh, heeh. oh anak gue jurusannya ini mutlak gitu. Padahal kalau telusuri lebih jauh, gue yakin psikolog-psikolog, teman-teman psikolog kita juga tidak mengatakan bahwa itu mutlak, tapi itu Mm-mm, membantu teman-teman kita dan teman-teman psikolog untuk mengarahkan, membimbing, dan mendiskusikan kepada anak-anak ini. Jadi mm-mm, waktu gue baca teorinya sendiri pun, gue belajar-belajar, oh ternyata namanya pendampingan karir, pemilihan karir itu kematangannya semua itu interaksi sebenarnya. Interaksi antara oke. si anak dengan si konselornya sendiri, dengan sekitarnya. Kenapa dibilang interaksi? Karena memang karir itu sifatnya sangat dinamis gitu. Mm-mm, mm-mm, Dan titik poinnya adalah kuncinya terutama di eksplorasi. Jadi mm-mm, gimana anak itu tahu sebenarnya? Anak itu tahu ya bahkan mungkin sesederhana dia sekedar suka aja gitu. mm-mm, Kayak mm-mm. gue mungkin kayak pengalaman gue sendiri gitu di dalam dunia psikologi, eh, apakah dulu gue yakin gue jadi seorang psikolog gitu, gue juga gak kebayang sebenarnya Iya, iya. gitu kan ya. Maksudnya kayak waktu SMA, apalagi zaman kita dulu ya dia Mm-mm, kayaknya mm-mm. akses nggak akan sebanyak sekarang, Iya. pengetahuan-pengetahuan nggak seheboh sekarang seliwer-seliwer. Ngetik tentang karir, mungkin hashtag karir banyak banget, IG akan ngeluarin banyak apa tips-tips segala macam kan. Kalau Mm-mm, dulu kita mm-mm. nggak ada gitu ya. Tapi tahu dari mana? Gue sih sesimpel waktu itu gue ngomong ke murid-murid gue, at least ya yang lu hargain yang lu suka gitu. Karena untuk nggak semua orang punya suka yang sama gitu. Jadi kalau Mm-mm, lu mm-mm. suka sesuatu, dihargai dan dicari tahu koneksinya apa gitu. Mm-mm, Tujuan mm-mm. nanti ujungnya apa gitu. Karena kayak gue dulu psikologi, gue nggak bilang gue suka psikologi. Gue dulu pengen banget jadi dokter jiwa. Oke, Sekedar iya tuh gitu. kayak Terus? itu kayak dari kecil gue mikir oh gue mau jadi dokter. Begitu gue udah SMA, SMP lah ke SMA, gue pengen jadi dokter jiwa, spesifik gitu pengen dokter jiwa. Kalau ditanya kenapa, cuman gara-gara gue suka baca buku Chicken Soup gitu loh. Oke. Chicken, ya lo tuh kan nggak nyambung banget ya kayak Iya, Chicken iya, Soup, iya, anak iya. teenagers banget Chicken Soup. Terus kan Heeh. itu membahas kan banyak insight di sana ya, bagi gue tuh kayak insightful banget ya ada kejadian kayak gini gitu. Duh, terus gue Mhm, suka banget kayak kisah-kisah tentang orang gila gitu-gitu kayak skizofren, gue suka gitu. mhm, Jadi mhm. sesimpel I hanya drive-nya see. hanya sederhana itu gitu. Mhm, mhm. Dan kan gue mau explore ya, explore-nya gimana ya, gue daftar aja masuk ke dokter, ternyata nggak cukup otaknya. Nggak diterima gue kan ya. Tapi gue mikir Jadi gimana jadi bagusan caranya. diterima apa bagusan gak diterima? Untungnya tidak diterima. Kayaknya gue nangis di tengah jalan kok jadi dokter. Iya, Iya iya, gitu iya, loh, iya, maksud iya. dan itu kan eksplorasi ya sebenarnya. Maksudnya gue Heeh. mengeksplor dan mengekspos ke capability-nya gue sendiri ya. Ternyata mungkin Mhm. gue nggak punya kemampuan yang mencukupi untuk jadi seorang dokter. Yang dokter kan beda ya, dokter dokter umum itu kan lebih detail, lebih apa gitu. Jadi mungkin disitulah karena mentok ya gue nyari apa ya yang bisa ngurusin orang gila tanpa harus misalnya kayak Hmm. skizofren yang orang Mhm, dulu zaman mhm. teenager gue bilangnya pokoknya orang-orang yang kayak gangguan jiwa yang aneh-aneh itu gue gimana ya aksesnya ya itu gue akhirnya tahu psikologi gitu. Nah dari mungkin anak-anak dari hal-hal seperti itu apakah anak SMA tahu dia suka apa ya saling sederhana hargain dulu yang dia suka gitu habis hargain dicari tahu gitu Mhm, mhm, itu mhm. kaitannya apa dengan yang dia suka gitu. Paling Iya, iya, simpelnya sih. benar-benar. Jadi mulai dari
mulai dari sebenarnya kita tahu ya kegiatan-kegiatan apa yang kita sukain gitu ya, walaupun Mm, 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 sederhana, mm. walaupun simple, tapi itu brings joy kayak gitu ya. Iya, iya, betul, Eh, betul. Nanti mungkin dari situ baru ketahuan nih apa jaringan atau mesti apa ya. Setelah itu lebih jauh lagi apa yang disukain. Habis itu apa lagi yang disukain gitu Mm, mm, kegiatannya. mm, mm. Oke, jadi apa nggak melulu mesti sejalan dan karena itu eksplorasi ya. Artinya Betul. kan kalau semakin banyak dia berinteraksi dengan hal-hal beragam hal gitu, dia baru tahu nih, oh aku suka sama yang ini kegiatannya dan gak cocok sama Mm, yang mm. itu kayak gitu ya. Betul. Tapi kalau kita bicara tentang mungkin pendidikan SMA ya, biasanya kan jurusan SMA ya, itu Mm, mm. udah cukup belum sih apa namanya secara natural dengan kurikulum, dengan rutinitas anak-anak SMA gitu ya, sudah cukup tereksplorasi belum sih sebenarnya kalau yang Wah, lo itu lihat gitu? sebenarnya gue lihat ya. Sebenarnya balik lagi tergantung sekolahnya, Mm-mm, mm-mm, tergantung fasilitas keluarganya gitu ya. mm-mm. Maksudnya bagaimana support orang tua, bagaimana I see. fasilitas dari sekolah, itu ngaruh banget sih menurut gue. Mungkin gue Mm-mm, bisa mm-mm, sharing pengalaman gue bersama murid-murid gue itu benar-benar inspiring banget gitu. Dulu murid-murid gue kebanyakan datang dari daerah, dari pedalaman gitu. Jadi mereka dari perjalanan kita mengeksplorasi di dalam kelas, pengetahuan mereka tentang namanya karir itu ada pekerjaan apa aja itu sangat terbatas gitu. Dan mm. itu terkait sama pandangan mereka, nggak terlepas dari tempat asalnya mereka. Artinya misalnya kalau di pedalaman itu ya kita mungkin taunya profesi itu ada dokter, Mm-mm, perawat, mm-mm, mungkin pendeta ya kalau di daerah timur banyak kan pendeta gitu atau pemuka agama lainnya. Terus mentok-mentok juga polisi gitu. Udah cuma itu doang atau guru, mereka sangat menghormati guru banget. Nah, mm-mm, mm-mm. jadi terbatas cuma 4. Mereka nggak pernah kebayang bahwa misalkan ada pekerja manajerial atau pekerja yang engineer yang di oil and gas yang di tengah laut itu gitu. Itu kan karirnya lumayan ya sebenarnya, bahkan secara finance juga lumayan gitu. Atau mereka nggak kebayang bahwa untuk tambang emas di Papua itu juga bisa loh sebenarnya jadi satu karir gitu ya. Mereka bener-bener blur gitu. Mereka nggak kebayang kalau bisa jadi dosen itu juga salah satu pekerjaan yang ya dosen tuh guru atau mungkin pengusaha, lu punya lahan terus lu Pakai usahakan gitu dan ya. kemudian dijual dipakai itu nggak terbayangkan gitu loh, nggak terbayangkan dan nggak bisa disalahin bahwa ya itu juga ada pengaruh lingkungan lingkungan terhadap pandangan mereka tentang karir itu sendiri gitu. Yang kedua, jadi kalau dikaitkan dengan di Jakarta sih mungkin bisa gue bilang seberapa sekolahnya itu sudah mengekspos anak-anak juga untuk kegiatan ragam-ragam kegiatan. Biasa kalau di Jakarta mungkin ketolongnya kadang-kadang ada kelas inspirasi, terus Ya, education heeh. fair, terus panggil-panggil Heeh, heeh. alumninya suruh datang gitu kan, disuruh Iya, datang, disuruh iya, iya, iya. ceritain gitu. Itu nolong banget sih menurut gue itu akan nolong banget. Tapi kan banyak juga sekolah yang mungkin fasilitasnya masih belum bisa sampai ke sana ya. Ada Mm-mm. keterbatasan secara SDM atau juga keterbatasan secara dana itu juga ngaruh. Termasuk orang tua. Nah, itu juga Mm-mm, ngaruh tuh kalau mm-mm. orang tua. Seberapa orang tuanya support. Kalau orang Mm-mm, mm-mm. tuanya meskipun dikata orang tuanya uangnya banyak, tapi orang tuanya tidak punya pandangan bahwa anaknya perlu mengeksplorasi, ya anaknya juga di lesinnya pasti akademik kebanyakan, bukan Iya, iya, sesuatu iya, yang iya. sifatnya ditanya ke anaknya Iya, kayak iya. kamu pengen belajar apa, kamu pengen tahu tentang apa gitu, Heeh, heeh. gitu itu Tapi akan ini ngaruh banget. nendang banget sih kalau buat aku sendiri ya. Karena dulu Gimana sih? waktu pas apa namanya? Aku dulu pilih jurusan itu sebenarnya misal psikologi gitu ya. Bener-bener karena suka gitu, kayaknya seru gitu ya. Dulu tuh nggak bukannya pengalaman dicurhatin juga enggak sih sebenarnya, tapi ngeliatin orang gitu ya, kayaknya kok dia kenapa begini kenapa begitu gitu. Itu Iya, aja bener. sebenarnya. Sebenarnya waktu pas dulu mau masuk kuliah tuh bener-bener nggak tahu jurusan ini nanti akan bekerjanya pada bidang apa ya Dodo ya. Iya, 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 Kayak iya, ngerti, ngerti. pilih-pilih aja gitu kan.
Iya, iya, Terus benar, benar, benar. Terus udah gitu, nah setelah itu pun gini, abis merasa cocok di situ, terus kan tes minat ya. Dari tes minat pun Mm-mm. keluarnya cocok gitu. Oh ya udahlah gitu kan ya. Tapi Psikologi. tapi asli pas masuk tuh nggak tahu sama sekali apa aja kemungkinan karirnya. Dan Iya, iya, orang iya. tua juga tipe yang ya udah deh kalau anaknya udah cocok ke sana, jurusannya katanya udah ke situ dari tesnya, ya udah deh ke situ aja gitu ya. Mm-mm. Walaupun udah ada usaha untuk ngebujuk masuk kedokteran juga sebenarnya gitu. Hmm, Tapi memang nggak ada tuh, memang nggak ada karena aku datang dari keluarga yang orang tua dokter. mm-mm. Kemudian Oke. bukan yang kulturnya tuh kerja kantoran gitu ya, yang Mm-mm. kalau pulang ngebahas misalnya, kalau kebayangkan kalau kalau kultur perusahaan kan banyak banyak apa ya, tantangan gitu ya, terus nanti Mm-mm. banyak dinamika. Tapi kalau dokter praktek di rumah sakit itu relatif stabil gitu, Mm-mm. nggak Kebayang. terlalu banyak dinamika gitu ya, dan Mm-mm. bidang spesialisasinya juga bukan kayak jantung yang mesti standby atau itu ya, jadi memang stabil keluargaku dulu gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini gimana sih ngaruhnya ke pemilihan gitu ya, kalau Mm-mm. pengalamanmu? Pengalamanku, jadi mungkin ibaratnya latar belakang keluarga akan ngaruh gimana gitu ya ke Heeh, anaknya gitu heeh. dalam milih. Heeh. Ngaruh banget sih menurutku, lumayan besar sih ngaruhnya. Karena gini sih, ketika ngomongin bicara karir itu kita tuh yang diutamakan dalam pemilihan karir itu adalah kematangan seseorang mengambil suatu keputusan karir, Mm-mm, di mm-mm, mana dia juga, jadi ada dua, kayak ada beberapa variabel lah. Salah satu dua mm-mm, para variabel pertama mungkin persepsi karirnya dia dulu itu kayak apa mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Kedua, kematangan keputusannya dia dalam karir. Dan Mm-mm, ini ya. bisa dilihat nih dari anak-anak SMP, SMA, dia mateng nggak ngambil keputusan itu. Nah, ternyata pengaruh orang tua tuh Hmm, lumayan loh latar belakangnya untuk anak-anak. Bentuknya bisa mm-mm, macam-macam ya. Tadi mungkin kalau yang awal gue ngebahas tentang kayak fasilitasnya dari orang tua, mm-mm, dukungan. mm-mm. Nah, yang kedua ini yang biasa sering terjadi adalah dukungan orang tua yang menurut gue udah cross the line gitu. Bukannya mereka ngebuka pipa supaya anaknya eksplorasi, tapi mereka yang ngambil keputusan atas hidup anaknya gitu. Nah, Oke. ini yang celaka banget menurut gue Mm-mm, itu ya. mm-mm, mm-mm, Jadi mm-mm. pengaruhnya lumayan besar ya. Jadi benar-benar pandangan, bagaimanapun kita kayak anak kan belajar dari orang tua juga ya. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. ketika kita ngeliat orang kayak lu tadi, ngeliat orang tua lu mungkin bekerja sebagai dokter, oke, stabil segala macam ya kan, pasti ada persepsi lu tentang karir ya, di mata kita tuh Iya, karir tuh iya, kayak iya. gimana gitu ya. Mm-mm, Kayak gue mungkin keluarga gue, bokap gue lebih ke arah karyawan, dan karyawannya mungkin lebih ke arah bisnisnya gitu kan. Jadi mm-mm, mm-mm. bayangan gue, oh ya memang harus kerjanya tuh ya memang kayak gitu. Gue datang ke pabrik bokap gue ya kayak gimana gitu. Terus kakak-kakak gue yang bedanya jauh, gue kebayang, oh sekolah emang apa, emang kerja kayak gitu, sekolah kayak gini, nyokap gue ibu rumah tangga, oh memang wanita mungkin nggak masalah gitu, kayak gitu-gitu. Itu pandangan-pandangan, ngerti kan? Jadi mungkin jadi Values gue ya, udah punya nilai-nilai pandangan, ya. Heeh, nilai-nilai, dan termasuk pandangan gue tentang karir gitu kan. heeh, heeh. Jadi itu akan ngaruh banget sih untuk kita. Tinggal gimana nih, eh, orang tua misalkan ya, balik lagi nih, mungkin ada yang udah jadi orang tua yang punya anaknya teenagers atau masih udah punya anak gitu, atau yang mungkin posisinya sekarang udah dalam karir ya, maksudnya Mm-mm, dalam transisi ya. Gue perhatiin ada beberapa titik transisi nih yang mm-mm, diekspos mm-mm, orang biasanya, titik-titik SMP milih jurusan mm-mm, IPA mm-mm. IPS gitu ya. Transisi keduanya itu ketika SMA milih jurusan kuliah. Nah, Mm-mm. transisi ketiganya itu menurut gue kebanyakan problem adalah ketika anak baru selesai kuliah, dia bingung mau kerjanya apa gitu. Yes, benar. Ngerti kan? Ada sih transisi keempat, biasanya orang di tengah-tengah usia 25, 30 tuh udah mulai, apa sih yang Arah udah gue lakukan karirnya. selama Iya, iya, ini iya, gitu ya. benar-benar. Benar, benar, Spesifik gue benar. apa gitu ya. Itu juga ada sih. Cuman maksud gue mungkin itu nggak akan Ya, ya, ya nggak nggak akan segenting seribet ya. ketika, nggak seribet yang awal-awal ya kan. Awal-awal lebih Mm-mm, diekspos karena kan emang harus memilih ya. Kalau mm-mm, mm-mm. umur 25-30 kadang-kadang kita sudah ada pilihan, tinggal mau mau dalemin atau kita ganti arah angin gitu lah ya. Gitu sih. Ada Dio.
Hai Adio. Iya 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 benar. Jadi apa penting banget karena itu kan awal mulai perjalanan gitu ya. Kalau misalnya dari awal udah beloknya salah nanti di ujung milihnya juga lebih bingung kayaknya Iya, betul-betul. gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita sebut salah jurusan, Mm-mm. ya gitu ya salah jurusannya itu dari mana aja ya tadi aspeknya kan kalau apa namanya kurang matang waktu pas memilih gitu ya. Terus Mm-mm. nilai-nilai keluarga juga berpengaruh. Terus tadi ada Iya. gimana sih interaksi kita sama lingkungan, eksplorasi karir udah dilakukan atau Mm-mm. belum gitu ya. Ada Mm-mm. nggak ya kemungkinan-kemungkinan lain yang membuat seseorang tuh bisa salah jurusan gitu dan baru Eh, tahu belakangan. Nah itu juga. iya, baru tahu belakangan, iya, iya. Itu apa? Mungkin salah satunya ya pengetahuan dia tentang pilihannya itu sendiri sih, Mm-mm. gitu ya. Maka itu gue concern banget Mm-mm. waktu gue lagi Mm-mm. di Mm-mm. sekolah sih, proses pendampingan karirnya gue untuk murid-murid gue itu waktu itu gue nekanin ke murid-murid gue kayak kamu sukanya apa gitu, misalkan lo maunya apa arsitek gitu, arsitek apa, yang mana gitu. Jadi ya tanyalah ke diri sendiri, maksudnya kita Mm-mm. sukanya yang Mm-mm. apa, karena sebenarnya banyak gitu ya bidang yang kita, bisa kita suka apa ya, arsitek tapi arsitek yang kayak apa gitu. Mm-mm. Dan ini hal yang paling penting juga ya, maksud gue di luar masalah persepsi kita, pengaruh lain, kita nggak boleh lupa sama namanya kepribadian masing-masing gitu. Ya Karena kepribadian benar-benar. orang ngaruh banget sama pilihannya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Apa seseorang akan sangat optimal dalam dunia karirnya, dalam pekerjaannya gitu ya, ketika dia berada di lingkungan yang memang mendukung kepribadiannya juga. Jadi misalkan kayak Yes. anaknya kreatif dan suka udah kreatif, sukanya nganalisa, Mm-mm. terus dia masuk loh ke dunianya yang accounting gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya itu totally akan gue yakin gue bisa anggap tuh kayak bakal salah jurusan banget buat dia ke sana gitu ya. Heeh, Karena heeh, heeh. yang paling bentur adalah kepribadiannya gitu. Mungkin Mm-mm. kalau Mm-mm. masalah pengetahuan kita bisa isi, Yep. masalah persepsi karir kita bisa berubah. Karena Mm-mm. dengan Mm-mm. pengalaman otomatis persepsi kita pasti akan berubah. Tapi kan karakter kepribadian itu bukan hal yang mudah untuk diubah. Mm-mm. Sekalipun diubah hanya bisa ditoleransi kali ya, tapi Mm-mm. seberapa jauh batasnya itu tuh yang toleransinya kalau salah jurusan. Nah, itu Mm-mm. mesti Mm-mm. diakalin lah menurut gue, mungkin ada beberapa opsi ya, kayak karena gue tau lah kalau misalkan sampai pernah ngalamin salah jurusan atau sekarang lagi ngalamin salah jurusan, eh kan nggak bisa serta merta semua orang salah jurusan suruh pindah kuliah ya. Iya. Pindah jurusan Heeh. kayaknya nggak Heeh. fair juga gitu buat Mm-mm. seluruh keluarga ya, dan dia juga, Mm-mm. dan itu kan kadang-kadang secara situasi mungkin belum tentu benar gitu, tapi kita setidaknya aware bahwa itu, oh ini ada sesuatu yang mungkin belum optimal lah untuk gue pilih gitu. Mm-mm. Mm-mm. So kita bisa bikin strategi lainnya gitu, Mm-mm. gimana Mm-mm. untuk mengimbangi itu kan, kesana ya sebenarnya, makanya dinamis banget gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi tadi kalau kita bicara soal apa kepribadian, kepribadian itu kan emang ajak ya, jadi long lasting lah kira-kira gitu dan nggak gampang berubah. Jadi dan bukan sesuatu yang situasional gitu. Jadi kalau misalnya gaya belajar atau misalnya kalau di kantor apa interaksi sama lingkungan tapi di rumah bisa berubah gitu ya. Tapi kan kalau kepribadian all the time kita sama diri kita sendiri dan di dalam dengan kepribadian kita gitu ya. Nah, jadi itu akan berefek besar gitu karena ada rasa nyaman kali ya di situ, terus perkembangan Betul. pribadi juga gitu ya secara personal. Nah, kayaknya kalau misalnya perbedaan pilihan jurusan itu sangat bertentangan dengan pribadinya, itu bisa apa ya yang terjadi? Maksudnya kan kalau kita apa namanya sesama psikolog gitu ya, yang Ya, mungkin dapat kasus gitu ya, eh, kayaknya cukup banyak dan dalam juga ya pengaruh dari salah jurusan ini. Kalau pengalaman lo sendiri gimana? gue sih salah jurusan belum terlalu banyak yang datang ke gue. Oh, ada. Jadi ingat salah satu.
Waktu itu tapi nggak sampai waktu itu datang ke gue sih posisinya lebih ke hmm, dia sudah ngambil keputusan, Mm-mm. keputusan yang sebenarnya second option dari orang tuanya gitu ya. Mm-mm. Option Mm-mm. pertamanya A, misalkan psikologi. Option keduanya Mm-mm. itu hotel dari nyokap bokapnya gitu ya. Mm-mm. Pas dites ternyata ya memang dia psikologi gitu. Tapi ya karena dia nggak gitu tahu sebenarnya, nggak gitu ajak lah sebenarnya untuk Mm-mm. mengambil psikologi secara pengetahuan tentang psikologinya. Mm-mm. Akhirnya keburu ngambil apa ya, ambil hotel itu ya, hotel atau bisnis itu aku lupa. Nah, di situ sih kebetulan karena itu baru awal ya, fase awal. Jadi mungkin kalau pendekatan gue waktu itu gue lebih kayak eh, remind aja gitu ke dia bahwa kekuatan dia di mana aja sih sebenarnya gitu. Terus peluangnya itu bisa dia sejauh mana nanti dia suka dan gak suka sama itunya mesti diekspor. Jadi masih bangun self awareness-nya gitu. Iya, iya, Cuman gue tahu sih mungkin ada bakal bisa jadi ya dugaan gue eh, beberapa orang bisa aja nanti kalau dia salah jurusan dia akan stres banget di tengah jalan gitu. mm-mm. Mm-mm. Stresnya sampai akhirnya dia saking nggak tahu mungkin ya gue ada beberapa temen gue kenalan ya mungkin kenalan yang Mm-mm. akhirnya dia Mm-mm. harus mutasi atau berhenti kuliah di tengah jalan karena Mm-mm. stressful banget gitu untuk ngambil situ. Dan kita nggak bisa bilang bahwa, oh ini psikologi kan gampang, cuman baca Mm-mm. buku, ngafalin, Mm-mm. nggak ada Mm-mm. hitung-hitungan gitu. Padahal psikometri ada ya. Terus ada Jangan psikometri, tertipu. nanti nggak dimarahin Adio loh. Terus apa, orang apa stigmanya gitu ya, misalnya oh Ah, psikologi kan cuman bacaan doang, kayak baca ini. mm-mm. Tapi kalau namanya, balik lagi ya di, kalau orang kepribadiannya sukanya mungkin berhitung, terus Iya, atau sukanya mekanik terus masuk psikologi ya mau mm-mm. pingsan dia rasanya ngeliat tulisan. Benar, benar, Ngerti benar. ya, itu yang kayak gue bilang mungkin minat tuh ngaruh banget, tapi so far Heeh, sih mungkin heeh. gue belum belum dapat kasus yang sampai orangnya mungkin kesehatan secara mentalnya mungkin bermasalah banget gitu ya. Kalau lu sendiri gimana di. Iya, kalau kalau ada beberapa sih sebenarnya kasus yang waktu itu sampai berat karena memang pengaruh ke kepribadian gitu ya, dari kepribadian. Eh, jadi karena di usia-usia remaja akhir ya menuju dewasa awal itu kan kebutuhannya adalah kayak mulai mau punya long term plan gitu ya. Nanti ke depan aku pengen begini gitu ya. Terus udah mulai terbayang komitmen-komitmen besar kayak misalnya tahun berapa ya pengen nikah, terus tahun berapa ya nanti kerjaannya ini, aku pengen tahun berapa jadi posisi apa gitu-gitu ya. Itu kan sudah mulai terbentuk tuh bayangan jangka panjang. Jadi sebenarnya itu akan apa ya, jadi beban ketika nggak cocok sama jurusannya karena memang memang udah di tahap itu mikirnya long term gitu maksudnya. Jadi beberapa kasus sih cukup berat ya sampai akhirnya menolak ke kampus itu ya, kayaknya itu Oke, udah mogok. mogok. Mogoknya juga bukan hanya mogok yang nggak mau aja tapi masih bisa menyatakan sambil santai gitu ya, jadi firm gitu keputusannya, tapi udah mulai menutup diri gitu, terus sama teman-teman juga nggak mau bales reply WhatsApp gitu. Terus itu kan bisa bisa Kasihan. lebih berat lagi dari itu, maksudnya kalau orang tua kurang paham kenapa begini ya, terus kemudian kasih responnya juga yang biasa ya kan orang tuh juga udah keluar keluar dana lumayan ya kalau Duit. udah oh, oh Banget gitu kan, jadi kalian. bingung juga kan, bukannya kemarin ini udah kita sepakatin kayak gitu ya. Jadi kalau dari mental health sebenarnya sih memang resikonya apa efeknya lumayan besar gitu ya, Betul. Iya, iya, gitu. iya. Tapi memang kalau udah di posisi itu, apalagi kalau kalau baru ngehnya semester 2 semester 3 ya, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan, pastinya banyak ya yang mesti dipikirkan dan dipertimbangkan gitu. Apa ya yang bisa bisa dilakukan untuk cari jalan yang benarnya gitu. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue sih, ya kadang-kadang memang benar ya, misalnya kayak sebenarnya balik ke, kayak tadi kalau dengan kasus kayak lu sih mungkin kita nggak bisa serta-merta ya memukul rata setiap kasus. Mungkin Mm-mm, mm-mm, dilihat seberapa besar dampak eh, terhadap kesehatan mentalnya itu ya. mm-mm, mm-mm, Itu penting, itu mungkin nomor satu sih. mm-mm, Kesehatan mentalnya gimana, terus
diberesin dulu sih kesehatan Mm-mm. mentalnya itu dulu. Itu harus di backup dulu gitu. Barulah nanti kita bisa masuk ke dalam strategi-strategi lain. Kayak yang terpikir sama gue sih, biasanya gue mungkin lebih menyarankan kayak cari tahu deh yang disuka sebenarnya apa sih, sebenarnya pengen apa Mm-mm. sih, terus Mm-mm. dicari alternatifnya gitu. Misalkan kayak, aduh, gue ini anak apa ya, yang biasa agak nggak nyambung. Misalkan gue anak Mm-mm. manajemen gitu, tapi gue sebenarnya pengen masuknya yang desain-desain, pengennya itu jauh banget ya, kayak Iya, iya, kesannya iya, art iya. banget atau jualai, oh itu kayak jauh gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau ngelihat kebanyakan orang bermasalahnya karena ketika dia melihat salah jurusan, balik lagi ya fundamentalnya pemahaman karir bahwa Mm-mm. oh Mm-mm. itu titiknya di situ, itu titik Iya, terakhirnya benar. kita di situ. Padahal kalau kita menganggap itu suatu titik-titik, kita melihat bahwa itu suatu ceritanya masih bisa apa aja gitu. Mm-mm. Ngerti gak sih Mm-mm. pas lu Iya. ngambil manajemen, lu sukanya desain, desain apa? Ya cari aja kursus yang lu suka desainnya. Mm-mm. Kerjain Mm-mm. aja platform khusus sendiri yang gratisan kayak mulai Mm-mm. seriusin kayak gitu. Mm-mm. Lama-lama dari suatu hobi yang mungkin sekedar desain-desain, gambar buat kepuasan pribadi, jangan-jangan bisa jadi suatu income tambahan yang akhirnya pelajaran di kuliah ini bisa diterapkan pada hobinya gitu. Misalkan dia manajemen, oh ternyata itu sangat bisa membantu dia untuk manage bisnisnya dia gitu. Yang tadinya kecil-kecilan Hmm, atas hobi benar. gitu. Ngerti gak sih? Iya, Ujung-ujungnya iya, iya. ketika kita, ini balik lagi persepsi sih menurut gue kayak gimana kita melihat suatu problem atau ketidakpuasan kita pada satu titik ini, dicari sisi yang positifnya dulu, itu yang diambil Mm-mm. jadi peluang gitu. Itu Mm-mm. diubah jadi peluang gitu. Karena eksplorasi sesungguhnya kan kayak gitu ya. Dan Mm-mm. gue pribadi sih, gue merasa setiap kegiatan pekerjaan apapun pasti ada pekerjaan yang kalau gue bilang tuh sampahnya banget bagi, atau ke kasar ya kalau Iya, sampah ya. iya, iya, Maksudnya iya, iya. ngerti kan? Maksudnya pekerjaan yang aduh gue nggak suka banget gitu. Heeh, Gitu heeh, loh heeh. maksudnya. Dan itu sebenarnya bukan karena pekerjaannya yang sampah, tapi memang ternyata benturan dengan pribadi kita gitu. Iya, iya. Kayak gue, ya kan, kita pasti ada, kayak gue sendiri gue ada gitu, sesuatu gue nggak tahan sama yang sifatnya detail, rutin dan terus digencet gitu, itu stres banget gue, misalnya kayak aduh cepetan berlalu. Tapi bagaimanapun ketika kita menjadi psikolog awal-awal karir itu harus dilalui kan, Mm-mm, ngerti kan, mm-mm. kayak Iya, kayak iya, iya. gitu-gitu, kayak crying Administrasi deh gue enak. tes gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu yang harus tuh repeat terus-terusan nggak berhenti-berhenti, atau bikin report yang banyak dan harus cepat segala macem, beda-beda kan. Nah di situ balik lagi ya, maksudnya kalau kita ngelihatnya itu sebagai titik, aduh gue salah nih gitu ya, salah jurusan gitu, ya udah, atau gue salah nih jalan ini, ya udah juga karir kita juga sebenarnya kayak titik juga gitu, di titik Hmm, itu hmm, berhenti hmm, gitu hmm, kan. hmm, hmm. Tapi ketika kita bisa ngelihat itu sebagai oke, apa ya sisi lainnya gitu. Karena bagaimanapun sejelek-jeleknya pekerjaan yang tadi kita bilang, kalau atau istilah gue tuh kayak, aduh pekerjaan yang paling gue nggak suka deh, pekerjaan kotor yang gue nggak suka banget deh. Itu tanpa disadari itu yang biasanya ngebangun otot-otot kita gitu loh, ngerti kan? Iya, iya, ngerti, ngerti, Gue ngerti. sih berasa gitu ya, kayak jadi gue karena berkali-kali ngalamin gituan, pasti ada Heeh. deh setiap gue di kerjaan manapun pasti ada pekerjaan yang kayak aduh gue sebenarnya nggak gitu bisa, gue atau gue Yang nggak suka detil. sih tepatnya gitu. Ya, tapi akhirnya pas gue laluin, nggak taunya itu malah salah satu pengalaman yang bikin otot gue secara nggak kognitif atau apapun, Mm-mm, maksudnya mm-mm. itu jadi bikin gue malah lebih kuat Mm-mm, mm-mm, ngejalanin mm-mm. pekerjaan yang lebih besar lagi gitu, maksudnya yang tanggung jawab lebih besar atau ya apapun gitu. Nah itu Mm-mm, mm-mm. yang balik lagi ya, mungkin pandangan seperti itu sih mungkin bisa diedukasi gitu ke orang-orang yang mungkin ngalamin Iya, atau merasa kayak gue salah jurusan atau gue salah karir nih kayaknya iya, iya. Soalnya kan gini ya, gitu. kita sebut Mm-mm, salah mm-mm, jurusan itu kayaknya jadi agak jadi momok tuh karena sekarang kan kita sangat mencari passionnya apa gitu ya. mm-mm, mm-mm, Kalau udah pas passionnya tuh kayaknya happy banget gitu ya kan. Tapi mm-mm, di balik itu sebetulnya passion itu kayaknya kayaknya ya
itu nggak tiba-tiba kita nemu di kayak apa namanya kotak harta karun tiba-tiba ketemu gitu ya ini passionnya gitu karena Mm-mm. most likely lebih kayak perjalanan ya karena walaupun sudah ketemu jurusannya terus kemudian kita tahu karirnya pengennya apa dan seterusnya ya perjalanan ini belum tentu semulus itu dan bisa banget Mm-mm. nanti di tengah-tengah berubah ke minat yang lain gitu kan ya Betul, itu kayaknya ya yang jadi momok. Em, betul, betul. Terus tadi setuju sih sama yang Diana bilang kalau misalnya kita perlu ngelihat dari sisi lain karena kalau kita paham kayak konsep kepribadian gitu ya itu kan ada hal yang intinya ada hal yang terkait dengan kemampuan kognitif ada hal yang terkait sama relasi gitu misalnya jadi di bagian mana kita bisa melakukan kompensasi misalnya gitu ya di bagian mana kita bisa toleransi terus gimana caranya kalau itu berat kita bisa adaptasi kayak gitu-gitu sebenarnya kita bisa mengelola ya Iya, betul, apa yang betul. jadi tantangan gitu. Betul. Bener sih, Nah, itu mengelola kata yang tepat sih, bener. tapi kalau misalnya udah mentok banget gimana tuh ya kalau udah mentok banget udah nggak bisa apa ya karena ada juga sih yang memang saking bertentangannya Mhm. itu apa udah susah banget dijalanin jadi kan kalau kita bicara tentang minat aja oke nih bisa bisa Mhm. tapi apa namanya nggak begitu suka misalnya terus nggak nyaman terus apa akhirnya sebel gitu ya tapi kalau udah nggak bisa nilainya juga jadi apa turun gitu ya terus Mhm. berusaha remedial susah gitu sedangkan semesternya udah nanggung gitu ya itu kayaknya susah juga ya kalau misalnya apa dia coba untuk adaptasi udah berusaha gitu ya seperti yang tadi kita bilang. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya menurut gue permasalahan inti permasalahannya akan bakal Mm-mm. menjadi diletaknya itu di seberapa dia tahu dia akhirnya mau apa. Oh iya Jadi benar. seandainya, ngerti gak sih? Kalau seandainya misalkan kita udah mentok, terus Mm-mm, kita tahu mm-mm, kita mau apa, ya pilihannya tinggal pindah sebenarnya. mm-mm, mm-mm. Tapi masalahnya yang biasa ditemukan, yang menjadi kendala terbesar adalah dia udah stres, terus udah Mm-mm. terbawa sama stresnya, depresinya atau apapun ya masalah yang mengikuti gitu ya. Pas ditanya maunya, oke kamu jadinya maunya apa? Bingung gitu. Nah itu kan Iya lebih iya. bikin stres lagi ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sebenarnya tuh kayak, oh my god, kok jadinya apa gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Iya, jadi kuncinya sih sebenarnya kalau sampai dia mentok banget, bagaimana kayak gue merasa ini bukan sesuatu balik lagi karena perjalanan jadi nggak mungkin Mm-mm. kayak satu keputusan aduh gue stres banget segala macam gue mau keluar aja gue mau mutasi aja nggak akan semudah itu juga gitu Iya. karena Mm-mm. akan beda tipis antara lu stres karena salah jurusan sendiri yang sangat stres atau ternyata memang mental lu mau dimanjain aja tuh jadi mahasiswa gitu Iya atau jadi benar juga. karyawan ngerti kan maksud gue Iya iya kayak iya iya. kita kan pasti pas lagi kuliah ada titik-titik enggak gue nggak mau lanjut kayak gini lagi gitu biasanya kalau S2 dulu kita kan kayak praktikum gue nggak mau sampai disuruh Iya ngulang lagi iya iya. gue nggak mau gitu kan Ujiannya itu ya masalahnya ya. iya kan kayak gue nggak mau gitu pas bikin reportnya gitu-gitu ya Mm-mm. tapi kan eh, beda ya rasanya sama yang apa ya jadi jangan sampai salah lah maksud gue jangan sampai salah akhirnya hanya karena lagi stres dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang nggak menyenangkan itu kayak bikin report terus akhirnya ngambil keputusan mutasi kan konyol Iya gitu. iya iya iya. Jadi harus dibedain ya dibedainnya menurut gue kadar stresnya itu seberapa tertekan, seberapa nggak. Jadi harus tahu nih stres karena dia bener-bener nggak suka banget dengan segalanya gitu atau Mm-mm. stres karena memang pressure yang bagian dari suatu perjalanan di bidang itu gitu. Semua bidang Mm-mm. pasti ada pressure-nya karena kan belajar sesuatu pasti nggak enak gitu awal-awalnya. Mm-mm. Semua belajar juga Mm-mm. nggak enak maksud gue. Awal-awal pasti nggak enak lah, painful lah. Iya ya Gitu. karena adaptasi ya semua itu di awal selalu Iya di betul. awal di tengah di akhir selalu adaptasi.
Iya, Eh, psikologi kan juga gitu. Kuliah heeh. psikologi. Buku banyak banget tuh yang dibaca. Iya, iya benar banget. Nah, jadi Mm-mm. oh ya soal stres ya, iya juga sih. Karena kalaupun misalnya gini kan, kita punya masalah di awal gitu. Mm-mm. Masalah memicu stres, memicu perasaan sedih, marah dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kita bisa larut sama masalah emosinya itu. Jadi larut dengan Mm-mm. marahnya, larut dengan sedihnya, terus jadi aduh marah banget nih, sedih banget nih, dan kita lupa permasalahan di awal tuh apa sih sebenarnya Iya, gitu. benar. Jadi apa? Terkadang jadi terbawa perasaan ya namanya kayak gitu ya. Betul-betul. Jadi fokus ke masalah emosinya gitu. Bener sih, Iya. jadi mesti dirapi-rapiin dulu perasaan, terus baru ngelihat secara objektif apa sih sebenarnya yang dihadapi sekarang, kelebihannya, kekurangannya, terus apa sih kalau pakai strategi problem solving yang SWOT itu ya, apa kekuatan kita untuk menghadapinya apa, opportunity-nya apa ya, dan seterusnya seterusnya. Jadi analisa gitu kali ya. Iya, iya, iya. Nah, Dan tadi itu kan bener sih di yang kayak lu gimana? bilang emosional gitu. Maksudnya kayak eh ya ini mungkin orang-orang juga perlu tahu gitu ya Kak. Sebenarnya kesehatan mental tuh kayak nomor satu banget gak sih? Kayak hampir segala. Kasarnya gini, kalau ya itu kalau kita nggak dalam kondisi sangat fit secara mental, Yes. kita disuruh mikir juga susah sih sebenarnya, Mm-mm. gitu kan? Karena kayak masalah-masalah karir itu kan masalah menganalisa sosial ya. Maksudnya Iya. titiknya tuh dianalisa kayak lu harus merenungkan perjalanan karir lu. Mm-mm. Mm-mm. Lu harus menghayati kayak kemarin gue nggak bisa apa, gue nggak bisa, gue nggak suka. Kayak itu kan analisa lah Mm-mm. sebenarnya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Lah boro-boro tak kayak jalan orang udah stres banget kan. Jadi kayak titik Iya, iya. pentingnya malah kalau dipikir-pikir ya beresin, makanya beresin dulu social emotional problemnya yang Mm-mm. terkait Mm-mm. dengan karir, begitu lebih jernih baru Mm-mm. mikirin strateginya gitu. Kalau enggak pasti Mm-mm. mogok di jalan ya. Mm-mm. Kayaknya kayak Dan stres. Kasihan kalau gue sih kasihan sih. dan udah Lebih gitu kayak kan, kasihan. kalau yang namanya jurusan itu kan sebenarnya nempel banget dengan diri kita ya, jadi kayak identitas Mm. baru kita ya kalau sudah dewasa itu. Kamu Iya jurusannya ya. apa, kerjanya apa gitu ya, jadi kayak important banget memang akhirnya gitu. Jadi mudah sekali kita tergelincir ke, ini pengalaman pribadi juga sih sebenarnya, Iya. tergelincir ke misalnya gini, apa, aduh ini kok susah banget, aduh jangan-jangan aku nih yang nggak kece gitu ya. Terus aduh kok di sini nggak bisa, apa salah ya, apa salah jurusan ya gitu. Jadi kayak Iya, iya, kita iya. jadi mudah untuk berpikir apa jangan-jangan aku nih yang salah, jangan-jangan gue nih yang emang apa namanya, orang lain kok bisa gue nggak bisa, mungkin bukan di sini. Jadi berputar-putar di situ gitu, karena akan nempel ke identitas kita ya kalau udah dewasa Betul. gitu. Ya, Betul, betul, betul. jadi Iya, mesti iya. ambil posisi gitu ya, pakai Iya, iya, kacamata, iya. bersihin dulu kacamatanya. Makanya Itu. iya sih balik. Ujung-ujungnya balik lagi. Aduh, pokoknya ya itu makanya dalam tes-tes karir, tes bakat minat pun kan Mm-mm. kenapa pasti ada tes kepribadian ya itu sih Ya salah benar. satu pencegahan lah supaya at least Mm-mm. nggak lari jauh sih. Itu aja udah Mm-mm. nolong lah. Mm-mm. Maksud gue kayak misalkan kayak kepribadiannya kita, kayak gue nih, gue pribadi nih kalau ditesin kepribadiannya yang minat, aduh itu sih mekanik gue sih udah kayaknya minus deh. Nol. Tapi kalau bahasanya tuh kayak, dan itu bener-bener tergambarkan kan dalam keseharian. Kasarnya Iya. lah kayak misalkan gue beli barang di IKEA gitu Heeh. yang harus Heeh, pasang heeh. sendiri, itu kayak otak gue kayak misalnya Skip, otak gue skip ya. menolak bekerja, ngerti gak sih? Nggak ada dalam kamus, nggak dipilih sama sekali. Iya gitu. Jadi kadang-kadang yang ini nih yang bikin kalau orang, makanya kenapa jadi tes bakat minat tuh menurut gue kayak kadang-kadang jadi panduan sih sebenarnya sebaiknya dipakai jadi panduan bukan Mm-mm. kayak Mm-mm. harga mati, karena itu kita lebih kenal diri kita kan bahwa Mm-mm. Mm-mm. mungkin kita punya kemampuan itu gitu. Misalkan ya kalau gue dipaksa mungkin bisa aja ngelakuin itu. Mm-mm. Tapi Mm-mm. rasa nggak sukanya, minatnya yang segitu nggak sukanya dan berbentur dengan kepribadian, seakan-akan membuat gue enggan mencoba lebih jauh gitu. Nah itu yang bikin celaka sih menurut gue. Dan Mm-mm. itu jadi Mm-mm. kendala kenapa orang suka merasa
aku salah jurusan kali ya gitu. Dan bingung tuh antara ini karena lagi susah, memang materinya lagi susah atau memang Mm-mm. gue enggan. Makanya ya balik lagi mesti kalau bisa ya balik ke preferensi orang ya. Ada yang mereka memilih untuk ada tuh temen gue dia kalau nggak salah ambilnya teknik awalnya. Mm-mm. Mm-mm. Terus akhirnya udah selesai teknik, dia kerja segala macam, akhirnya dia find out menemukan dirinya demennya jadi bikin kartun segala macam gitu. Jadi Oke. kuliah lagi gitu. Jadi dari situ pas gue ngobrol kayak gue jadi oke, itu something yang luar biasa gitu ya untuk kayak lu Mm-mm. pindahnya Mm-mm. jauh banget gitu kan. Tapi itu kan balik lagi ke value yang dia mau pegang juga di dalam hidupnya. Oh, berarti kalau gue udah ambil keputusan A, gue harus selesaikan sampai tuntas. Karena kemungkinan besar masih bisa ya. Begitu lu udah masuk ke satu institusi, harusnya sudah ke filter secara kemampuan, Mm-mm. menurut Mm-mm. gue. Jadi sebenarnya kemungkinan besar bisa. Oh iya Cuman betul. apakah bisa melawan rasa enggan yang karena berbenturan dengan minat pribadi gitu. Iya, atau Sampai di menemukan titik hal-hal lain yang dirasa seneng walaupun uh, sedikit-sedikit gitu ya, tapi lama-lama iya, ya jadi rutin bisa gitu aja, ya. betul. Bisa aja kita ternyata punya stigmanya, oh kayaknya gue nggak suka. Pas dijalanin mungkin ternyata ada 40% yang disukain gitu. Ya, Mm-mm. jadiin itu batu bara apinya aja lah sampai habis gitu. Ini nih ikutan nih Oh itu beli juga barang di IKEA tapi males pasang. Mirip kita Mbak, aku juga gitu. Kalau udah sama ya urusan kita. urusan praktis ya yang pakai Iya, tangan itu aduh kadang gak suka bisa. kelewat. Apalagi kalau udah banyak-banyak yang mau dikerjain yang mikirin ya, tangannya udah nggak jalan. Iya bener. Kayak Praktis-praktisnya logikanya nggak Mbak. nyampe nih. Pasang murnya mur yang mana ya? Kayak Heeh, males heeh, gitu. mikir. Nah, ternyata udah 9 menit lagi, 8 menit setengah kita Oke oke, mau ya. selesai. Nah, jadi kalau tadi kan kita bahas banyak dari sisi anaknya ya, maksud sisi individunya apa yang bisa dilakukan. Nah, Mm-mm, ada tips nggak sih kalau misalnya dari orang tua sendiri nih, dari anaknya mm-mm. usia SMP atau SMA, itu apa sih yang bisa dilakukan supaya mencegah permasalahan ini muncul di kemudian hari, C? Iya, mencegah ya. Kalau gue sih sebenarnya untuk orang tua aja. Ini gue selalu menekankan kayak intinya berbesar hati dan membuka hati juga lah ya. Jadi pertama harus terima dulu sih keunikan anak-anak. Bener-bener keunikan secara pribadi, Asik. kemampuan kognitif, dan termasuk Mm-mm. minatnya gitu. Mm-mm. Jadi dan jangan me, apa ya, melempar apa yang dulu impian yang nggak pernah Ya. tersampaikan, nggak tercapai, diberikan kepada anaknya gitu. Kayaknya, aduh Mm-mm. dulu masih kecil coba kalau mama les piano. Sekarang udah bisa mampu beliin piano, terus minta anak harus bisa piano. Iya benar. Itu nah kata harusnya ini sih sebenarnya harusnya yang perlu diubah gitu sebenarnya nggak masalah karena kalau keterbukaan pikiran dan penerimaan terhadap anak keunikan anak sebenarnya mengarahkan anak nyobain piano ya nggak masalah tapi Mm-mm. kalau dia terbuka dia akan lebih terbuka dengan penjelasan anak biasanya gue kalau yang masih kecil-kecil ya udah suruh nyobain aja yang apa yang dia suka misalnya dia ngeliat nih observasi aja anaknya suka gambar masukin les gambar ditanyain nah itu komunikasi lah interaksi ditanyain gimana suka nggak gitu ada anak yang 3 bulan sekali nggak mau aku nggak mau diajarin komitmennya mesti ikut sampai 6 bulan I terus ditanyain see. kalau nggak mau kenapa kamu nggak mau jangan berpikir anak kecil nggak bisa itu anak kecil tahu mereka umur 6 tahun mereka udah ngerti kenapa mereka nggak mau aku nggak sukanya apa gitu jadi tujuannya sih sebenarnya bukan marahin anaknya tapi kita lagi ngedidik anaknya untuk mengeksplor dan kenal dirinya eksplor Ya. itu nggak akan Mm-mm. jalan kalau self awareness nggak kebangun jadi Ya. kalau ya nggak dari kecil kita kan nggak anak tuh nggak mungkin lah kayak kita yang dewasa saya Mm-mm. suka apa dia gak akan Hal sanggup apa? otaknya Iya. perkembangan Mm-mm. otaknya belum nyampe gitu ya nah kita nih orang tua yang bantunya mereka kayak gitu begitu dia SD SMP SD lah SD itu kita yang bantu mereka untuk tahu yang mana yang mereka suka dan bisa itu pentingnya Yes. Heeh. eksplorasi Mm-mm. karena Mm-mm. kalau kita nggak pernah kasih dia nyoba dia nggak pernah tahu dia bisa gitu Mm-mm. atau mungkin dia di otak dia saya ternyata suka banget nggak taunya dia nggak bisa udah keburu Mm-mm. kecewa nggak belajar deh caranya hadapin kekecewaan nggak sesuai keinginan dia gitu kan itu kita banyak lah kita bisa ngajarin banyak
kalau dari kecil sampai besar udah mulai diarahkan yang seperti itu ya, dibimbing seperti gitu, biasanya SMP keluar benih-benihnya gitu ya. I Menurut gue see. sih Ya, ya. udah mulai kelihatan lah. Maksudnya mereka setidaknya mereka bisa mention saya nggak sukanya apa gitu. Nggak mau, saya nggak mau banget ginian, nggak suka banget. Itu kan lebih nolong ya, anak udah nggak tahu nggak yang dia nggak suka dibanding di job nggak tahu gitu. Nanti baru dia lihat lagi ya mungkin kalau dengan biasa kalau ke konseling karir ya biasa akan ditanya-tanya lebih dalam dari kegiatan-kegiatannya dia. Jadi semakin banyak kegiatan, semakin banyak pengalaman, anak-anak akan semakin tahu mereka mau apa nantinya gitu. Itu sih pertama itu. Iya Kemudian sih ya. ngajarin anak eksplorasi lah, gimana caranya ngajarin Eksplorasi explore. sama ini ya tadi ya, apa, melatih anak untuk bisa self awareness gitu ya. Jadi Betul, dia iya iya. bisa tahu dirinya sukanya apa, terus mesti diapain gitu ya. Iya betul betul. Itu Tadi tuh apa ngaruh lagi, banget sih. ada yang mau ditambah? Nah, mungkin kalau udah ada kegedean ya, SMP, SMA, bisa sih, mungkin dari kecil bisa, cuman agak berbeda gaya bicara aja. Kayak ngenalin profesi-profesi gitu loh ke Iya. anak-anaknya. Itu bisa. Sekarang kita udah, apa sih, di Kidzania ya, itu kan bisa tuh ngenalin profesi itu. Banyak lah, banyak akses, banyak YouTube segala macam. Kita bisa ngundangkan itu dari kecil mungkin agak lebih permainan, lebih kenal. Tapi udah makin gede, kita bisa loh ikutin mereka ke program-program tertentu yang memang bisa datang ke tempat pabrik, kunjungan seperti apa gitu. Atau mungkin kalau orang tuanya punya usaha sendiri, bisa ngajakin anaknya ke kantor, ke pabriknya sendiri, kenalin dengan beberapa kegiatan di sana, biar Iya, curiosity iya. anaknya kebangun gitu. Kan bisa dilihat anaknya tertarik apa enggak gitu kan. Ajak Iya, anaknya benar ke banget. museum, tertarik nggak dia dengan seni? Ajak anak Heeh, kegiatan heeh. komunitas, tertarik nggak dia sama kegiatan-kegiatan sosial? Enjoy Jadi nggak dia? Iya kan, mesti kayak diagendakan gitu ya untuk mengeksplorasi. betul. Iya, ya Oke. mungkin kalau pandemi gini agak susah, tapi bisa lagi dicari akal. Mm-mm. Heeh, tetap online eksplorasinya. Eksplorasi online ya, iya betul. Nah, pertanyaan terakhir nih sebagai penutup. Kalau menurut lo sendiri, paling cocok itu tes minat bakat nih ya, tes Mm-mm. penjurusan. Itu kapan? SMP, SMA, kelas 1, kelas 2 atau kapan? Kalau jurusan pelajaran sih mungkin SMP kelas 2 itu IPA IPS itu oke lah. Tapi kalau Heeh. untuk jurusan kuliah sih gue menurut gue minimal itu SMA 1 atau SMA 2 sih. SMA 1 Karena atau SMA 2? karena di titik-titik itu sebenarnya titik di mana secara kognitif mereka jauh harusnya sudah lebih matang ya untuk tahu gitu Mm-mm, ya. mm-mm. Untuk Tapi tahu SMA kalau kelas 3 udah telat kali ya kalau kelas 3. iya kalau kelas 3 sebenarnya lebih karena telat aja mesti daftar kan sebenarnya Iya. gitu. Lebih karena udah telat daftar gitu. Jadi lebih ke minimal paling cepet ya mungkin SMA 1. SMP boleh dicoba tapi itu kayak bener-bener dengan catatan kita lihat kematangan dia dalam Mm-mm. mengenal dirinya. Jadi kalau usia sih berdasarkan usianya sih kayak gitu. Tapi baik lagi, intinya kalau anaknya awareness-nya bagus, pas ngetesnya itu juga Iya, hasilnya enak, bagus. iya Kalau bener ya. enggak, juga susah kebaca sebenarnya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Perlu banyak konseling juga ujung-ujungnya. Iya bener. Konseling Oke deh, karir. kalau gitu thank you banget ya. Ini udah sebentar lagi selesai. Baiklah, baik Gak di kerasa thank udah you 1 jam. loh Thank reuni you banget. kita. Oh, oh, sekalian ngobrol-ngobrol. Oke Iya, deh, iya, kalau iya. teman-teman, nah jadi kalau misalnya nanti punya pertanyaan atau pengen tahu nih soal pilihan-pilihan jurusan, bisa follow ya, Diana ya, Silakan, silakan dengan senang hati. @genoveva.diana ya kalau nggak salah. Jadi Iya, nanti betul. mudah-mudahan next time kita ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol seru. Thank you banget ya Oke. Dia. Thank you banget, Dadah, see you. Tip. Thank you semua teman-teman Bye-bye. yang udah lihat dan nonton. Bye bye. Thank you semuanya.